Assalamualaikum, hai sahabat Al, jumpa lagi di Duo Al. Hari ini Duo Al berada di Museum Satria Mandala. Yuk kita masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di siapa nih namanya? Alifah. Boleh tahu nama Bapak siapa? Oke, nama saya Bapak Tugi. Saya bagian staf di sini ya. Saya bagian staf Museum Satria Mandala. Ada bisa Bapak bantu, Adik? Kebetulan Duo Al ingin tahu di sini ada apa aja ya Pak? Baik, Adik, sebelum kita keliling museum, kita sini sudah sedikit bisa masuk ya. Jadi museum ini adalah namanya Museum TNI Satria Mandala. Iya. Museum Satria Mandala dulu adalah museum yang diresmikan Pak Presiden Soeharto pada tanggal 5 Oktober 1972. Saya ulangi ya. Museum TNI Satria Mandala diresmikan oleh Bapak Presiden Soeharto pada tanggal 5 Oktober 1972. Ya, museum ini berlokasi di Jalan Gatot Subroto nomor 14 Jakarta Selatan. Ya. Jadi sebelum kita ring-ring akan saya bawa jalan sedikit mengenai yaitu di sini. Kita namanya di sini Adik, ini namanya ruang Panji ya. Panji nih, Adik yang Panji nih. Panji berarti artinya bendera ya. Yang kuning ini adalah Panji dari Hankam ya, kuning Hankam. Yang ujung adalah Panji dari TNI Angkatan Darat. Yang gambar jakarnya adalah Panji dari TNI Angkatan Laut. Ya, kemudian yang ini yang gambar burung ini adalah TNI Angkatan Udara. Ya, kemudian yang ujung adalah Panji dari Kepolisian atau Polri ya. Dan lihat sebelah sana, ini namanya lambang-lambang ya, lambang-lambang angkatan. Yang dari tengah adalah lambang dari Hankam, ya. Kemudian yang dekat ini adalah lambang dari Angkatan Laut, yang ujung adalah Angkatan Darat ya. Kemudian dari sebelahnya ini adalah lambang dari TNI Angkatan Udara. Yang ujung adalah lambang dari Polri atau polisi ya. Kemudian kita lihat depan ya, ini depan. Jadi ini di sini ada naskah. Ini adalah konsep naskah proklamasi. Ini tulisan Bung Karno. Ini adalah tulisan tangan Bung Karno. Ini adalah tulisan tangan proklamasi yang berikutnya ya. Ini adalah tulisan tangan asli Bung Karno yang di sini ya. Ini kita copy ke sini ya. Kemudian jadi teks proklamasi yang dulu dibacakan Pak Karno waktu proklamasi. Adik bisa nggak? Yang ngetik proklamasi tahu nggak? Yang siapa yang ngetik proklamasi? Tahu nggak di Alifah? Yang ngetik yaitu Bapak Sayuti Melik. Ya ini tulisan tangan kemudian diketik Bapak Sayuti Melik ya. Ini dua naskah proklamasi yang dulu dibacakan Pak Soekarno. Ini adalah naskah dari Pak Karno yang kemudian diketik Bapak Sayuti Melik. Kemudian ini Jakarta hari 1798 tahun 05. Pak, selain di sini ada apa lagi ya Pak yang bisa sahabat Al ketahui? Baik di Al ya, mungkin untuk yang di dalam kita lihat ada namanya diorama ya. Ini kita ke sana, kemudian juga di dalamnya ada namanya Tandu Panglima Besar Jenderal Sudirman. Yuk adik kita lihat sini namanya diorama nih ya. Ini diorama adalah ini adalah diorama adalah lukisan 3 dimensi ya adik. Ini adalah di sini menggambarkan yaitu diorama pembacaan proklamasi Bapak Soekarno. Ini adalah diorama pembacaan proklamasi Bapak Soekarno di Jalan Nomor 56 Jakarta Pusat. Ya, ini diorama proklamasi yang dulu dibacakan Pak Karno waktu proklamasi ya. Ini di Jalan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Inilah diorama namanya, diorama proklamasi kemerdekaan. Oh iya Pak, kalau boleh tahu ini diorama apa ya Pak? Dan orang itu sedang apa ya Pak? Begitu, ini namanya diorama pembentukan TKR yaitu Tentara Keamanan Rakyat. Ini
Ini nama tentara pertama Indonesia namanya TKR. Yang ini adalah orang ini berkumpul sedang mendengarkan yaitu pengumuman pembentukan TKR tanggal 5. Ini adalah pengumuman dari pemerintah untuk membentuk Tentara Keamanan Rakyat, singkat TKR. Baik, selanjutnya kita ini lihatnya diorama pertempuran di Surabaya. Ini pertempuran Indonesia melawan Sekutu. Ini pertempuran ini terjadi di sekitar jembatan Merah Surabaya. Ini dipimpin oleh Bung Tomo. Ya, di sini pertempuran yang hebat, kita dengan pahlawan yang hebat dari Sekutu. Di sini banyak pemuda pejuang Indonesia yang gugur, sehingga pemerintah untuk mengejaya pahlawan November sebagai hari pahlawan. Ini pertempuran yang hebat ini, pertempuran di Surabaya. Indonesia melawan Sekutu. Jadi pertempuran ini terjadinya di sekitar jembatan Merah ya. Baik, selain drama kita lihat di sini ada dramanya, ada namanya Tandu Panglima Besar Jenderal Sudirman. Oh, ya, kita lanjut ya. Kita lanjut ke dalam ya. Lanjut. Ya, ini di sini. Ini adalah tandu asli dari Bapak Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ini pada waktu Pak Sudirman sakit paru-paru, juga badan lemah, sehingga dia ditandu, dipikul, dia bergerilya melawan Belanda. Ini dipikul ya, ditandu ya. Ini dulu Pak Sudirman kondisi sakit paru-paru, sehingga parah, kondisi lemah. Dia dengan semangat tanah air, dia berjuang memimpin perang gerilya melawan Belanda. Oh iya Pak, kok ditandu ya Pak? Ya, karena pada waktu Pak Sudirman sakit paru-paru, TBC, dulu lemah. Kalau kondisi Pak Sudirman sakit, dia ditandu ya, dengan di seberang lemah, dia dengan semangat tanah air, dia memimpin perang gerilya melawan Belanda. Ini adalah pakai tandu, karena pada itu Pak Sudirman sakit paru-paru ya, sehingga dia ditandu, dia dengan semangat tanah air, dia memimpin perang gerilya melawan Belanda ya, ditandu. Pikul ya. Lanjut dari sini, ini ada patungnya, ini patung Pak apa nih? Patung Bapak Jenderal Sudirman. Ini ada meja kursi tamunya, itu tamu Pak Sudirman. Dan ini juga ada meja kerja Pak Sudirman ya. Kemudian yang ujung adalah tempat tidur yang sana ya, tidurnya ya. Inilah peninggalan dari Pak Jenderal Sudirman. Ya, ini apa ya Pak? Baik, ini namanya adalah koleksi dari Bapak Jenderal Sudirman. Ini di dalamnya ada pedang ya, Pak Sudirman, ada atas, ada cepun, juga ini tanda pangkat jabatan, juga ini ada tanda pangkat ya. Kemudian ini juga tempat tunggu api ya. Ini dulu adalah peninggalan Bapak Jenderal Sudirman. Dan yang sini ada baju Pak Sudirman. Ini adalah, tapi ini replika dari bajunya Bapak Jenderal Sudirman. Ini replika, tiruannya ya, Dek ya. Nggak tahu ini apa ya Pak? Kalau ini adalah meja kursi dan meja kerja dari Pak Urip Sumarso. Yang sana adalah meja kerja Pak Urip. Yang ini adalah meja kursi tamu. Ya, ini adalah meja kerja yang hitam ya. Yang ini adalah meja kursi tamu dari Bapak Urip Sumarso. Ya, ini adalah Pak Urip dulu sebagai Kepala Staf Angkatan Perang ya, sebagai pembantu dari Bapak Jenderal Sudirman. Ya. Ini maksud dari arti ini apa ya Pak? Baik, ini adalah pernyataan Pak Urip Sumarso, yaitu aneh satu negara, sonder tentara. Sonder artinya tanpa. Jadi bagi Pak Urip adalah suatu negara pentingnya satu tentara. Jadi dalam suatu negara, tentara penting dalam satu menjaga wilayah dan kelautan. Jadi bagi Pak Urip adalah tentara penting satu negara. Jadi Selain Tuan Sudirman ini ada apa lagi ya Pak? baik, dalam kita lihat ini adalah koleksi dari Bapak Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Ini Pak Nasution ini yang dulu selamat dari bersang PKI tahun 65 ya. Ini adalah koleksi dari Bapak Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Ya, ini Pak Nasution ya, ini Pak Nasution, ini Bapak Harto ya. Ini Pak Harto. Ini Bapak Nasution, ini Pak Harto ya. Ini Pak Nas, ini Bapak Nasution. Oke. Yang ini adalah pusara dari adik Irma Suryani Nasution, yang dulu adalah anak dari Pak Nasution. Dia kena tembakan oleh PKI ya. Ya, ini adalah pusara dari adik Irma Suryani Nasution. Ini Yang perlu tahu, adik Irma Suryani itu ditembak oleh pasukan Cakrawirawa. iya, benar. Yang dulu Pak adik Irma Suryani adalah dulu ditembak Cakrawirawa sebagai pas pampres ya, Pak Presiden. Tapi dia kelahiran komunis yang saya memberontak. Jadi makanya adik Irma adalah korban dari kebiadaban PKI. Iya Pak, berarti foto-foto ini adalah peninggalan dari Jenderal Nasution ya Pak? Iya, benar. Boleh tahu, ini
tulisan apa ya Pak? Dan artinya apa ya Pak? Baik, ini adalah tulisan Sumpah Prajurit. Ini adalah sumpah yang diucapkan seorang prajurit menjadi tentara. Dan ini adalah sumpah yang diucapkan para anggota yang ingin menjadi prajurit. Ya, semua orang yang ingin menjadi prajurit harus mengangkat sumpah. Ini apa lagi ya Pak? Baik, selain ini di sini ada namanya adalah patung dari Bapak Jenderal Nasution. Ini ada bajunya Pak Nasution. Ini adalah bintang 5, artinya Jenderal besar. Ini Pak Nasution dapat anugerah Jenderal bintang 5, artinya Jenderal besar ya. Kemudian kita lanjut di sini ada koleksi dari Bapak Jenderal Soeharto. Ini Pak koleksi Pak Soeharto adalah Presiden Indonesia yang ke berapa? Tahu nggak Alifa? Soeharto Presiden Indonesia yang kedua. Ya, ini Pak Soeharto di Indonesia kedua ya. Ini adalah foto-foto dari Pak Harto. Juga ini di sini ada fotonya Pak Harto ya. Ini foto Pak Harto. Ini juga bajunya ya. Ini juga ada buku mengenai Bapak Jenderal Besar Soeharto ya. Ini juga waktu sakit Simbol SBY ya. Inilah foto-foto semua adalah mengenai kegiatan Bapak Jenderal Besar Soeharto. Itu foto apa ya Pak? Yang mana? Yang ini? Ya. Ini adalah foto dari Bapak Jenderal Besar Soeharto waktu masih menjadi Panglima Mandal ya, waktu menjadi legend. Kemudian sebelahnya adalah waktu Pak Soeharto sakit dijenguk oleh Bapak Presiden yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Ya Pak, selain ruangan ini apa ada ruangan lain? Baik, lagi kita lihat di sini ada diorama 2 ya. Diorama 2 ini juga kita banyak perjuangan fisik di daerah, jadi perjuangan rangka untuk kemerdekaan Indonesia. Ini adalah beberapa diorama yang juga menceritakan mengenai perjuangan kita dalam rangka untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ini di diorama 2 ya. Kak, panji-panji itu apa ya? Baik, panji-panji adalah jenis bendera atau banner ya. Ini adalah panji-panji ada bendera, ya ini namanya banner. Ini adalah satu satuan atau satu komando wilayah pertahanan. Kemudian tadi angkatan, kalau ini namanya komando wilayah pertahanan. Itu singkat KOWIAN. Ini adalah panji-panji komando pertahanan ya dari Jawa sampai ke Maluku atau Irian Jaya ya. Dulu ada 6 panji-panji. Itu ada ruangan apa ya Pak? Yuk kita lihat sini adalah diorama kedua. Ini adalah diorama dalam rangka untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia ya. Ini kita lihat ada juga beberapa diorama. Ini peta Indonesia ya. Ini peta lama ya, peta lama Indonesia. Dan di sini namanya diorama pertempuran 5 hari di Semarang. Indonesia melawan Jepang. Ini Jepang ya, Indonesia di dalam gedung ya, Indonesia yang dalam gedung. Ini Jepang ini berusaha untuk kembali gedung yang dikuasai tentara Indonesia. Jadi perang. Ya. Pertempuran selama 5 hari di Semarang. Ya. Ini Indonesia melawan tentara Jepang. Ini apa ya Pak? Baik, ini adalah patung dari seragam BKR, singkatan dari Badan Keamanan Rakyat. Yang paling ujung adalah BKR Laut, Angkatan Laut ya. Kemudian di ini adalah BKR dari Angkatan Udara. Yang tengah ini adalah Angkatan Darat, yang paling ujung adalah Kepolisian atau polisi ya. Ini adalah seragam-seragam BKR ya. BKR dari Laut, Udara, Darat, dan Kepolisian. Kalau boleh tahu, dulu kan polisi dan tentara kan satu persatuan. Ya. Nah, kalau sekarang kenapa dipisah ya Pak? Baik, sebelumnya mungkin kita waktu itu tentara yaitu Angkatan Darat, Laut, Udara, Polisi sebelum reformasi jadi satu ya. Dan setelah karena reformasi tahun 2001 ini polisi pisah dari TNI, berpisah dari ABRI dulu, ABRI ya, dari ABRI singkatan dari apa? ABRI singkatan tahu nggak? ABRI singkatan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dulu istilahnya ABRI, yang dulu masih ada Angkatan Darat, Laut, Udara, Polisi masih gabung dengan namanya ABRI ya. Kemudian setelah Pak Harto runtuh ya, Pak Harto dari Presiden, dengan reformasi kemudian tahun 2001 kemudian polisi ini pisah dari TNI, misalkan diri. Polisi langsung di bawah Presiden ya. Kemudian kalau TNI di bawah namanya dulu Panglima ABRI, sekarang menjadi Panglima TNI ya. Ini untuk keamanan, kalau tentara sebagai pertahanan, jadi pisah. Pertahanan keamanan pisah, maka polisi misalkan diri dari TNI ya. Oh begitu ya Pak? Iya Dek. Oh iya Pak, kalau boleh tahu Bandung Lautan Api itu artinya apa ya Pak? Baik, penelitiannya adalah ini adalah istilah. Kapan bahwa pada itu kota Bandung kan diduduki oleh sekutu ya, Inggris, dan Bandung waktu dibagi 2, itu Bandung Utara dikuasai Inggris, dan Selatan dikuasai Indonesia. Tapi lama-lama jadi pertempuran. Akhirnya kesepakatan politik perjuangan Indonesia harus disuruh mundur dari Bandung Selatan, suruh keluar kota. Sebelum keluar kota, perjuangan Indonesia ini membakar kota Bandung. Sehingga kota Bandung Selatan dibakar,
Tinggal kita merah ya, ini adalah kota Bandung Selatan yang dibakar oleh Indonesia, akan dijadikan bekas kutu. Sehingga ini ada istilah ini langit Bandung merah, ini seperti lautan api. Pak, itu namanya seragam apa ya Pak? Inilah seragam Indonesia yang dikirim ke luar negeri, yaitu seragam PBB. Ini adalah seragam dinas lapangan yang pakai tentara Indonesia yang bertugas di luar negeri, yang mesti PBB, perdamaian dunia. Ini ada polisi, tentara darat, ya ini. Contoh ya, ini contoh seragam PDL, ada PDA, ini adalah seragam PBB. Seragam Indonesia yang terlibat dalam pasukan PBB, nah, ini pakai ini bajunya ya. Ada PDL, dinas lapangan ya. Oh iya Pak, singkatan PBB itu apa ya Pak? Baik, PBB singkatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya, ini adalah dalam suatu negara yang bergejolak, PBB biasa mengirim pasukan perdamaian, namanya pasukan PBB. Jadi Indonesia sampai sekarang juga mengirim pasukan PBB ya dalam rangka untuk menjaga perdamaian saudara yang bergejolak. Itu ruangan apa ya? Baik, ini adalah ruangan foto mantan Panglima TNI dan foto-foto kegiatan para pameran ya, ada logistika, juga ada foto-foto kegiatan politik ABRI. Gua lihat itu ada foto-foto, itu foto apa ya Pak? Baik, itu adalah foto-foto mantan Panglima TNI atau ABRI ya, dulu TNI ABRI sekarang menjadi misalnya ada foto-foto mantan Panglima TNI. Ini Bapak pertama itu Pak Jenderal Sudirman ya, sampai sekarang ya yang sudah pensiun, ini adalah Bapak Laksamana Yudo Margono. Ya, ini adalah foto-foto mantan Panglima TNI dari Bapak Jenderal Sudirman sampai sekarang sudah pensiun yaitu Pak Yudo Margono, yaitu Laksamana Yudo Margono. Dan sekarang diganti Panglima TNI yaitu Jenderal Agus Subianto sekarang. Iya, di Alibaba ini adalah orang senjata yang ini adalah koleksi senjata nasional dan juga ada senjata modern ya. Ini tahu nggak senjata tradisional? Contohnya bambu, runcing, ada keris, pedang dan lain-lain. Kemudian yaitu ada pistol, senapan dan lain ya. Ini kita baik di Alibaba, ini kita menuju ke ruang senjata. Di sini ada koleksi senjata tradisional dan juga senjata modern. Ya, ini senjata tradisional contohnya bambu runcing, pedang, keris dan lain-lain. Ini kita berada di ruang senjata. Oke, ada yang tanyakan? Oh iya Pak, kalau boleh tahu, ini rumah Bu Dewi ya? Iya. Kalau boleh tahu, Bu Dewi itu siapa ya Pak? Baik, Bu Dewi adalah istri Bapak Presiden Soekarno. Ya, ini dulunya rumah Bung Karno. Bu Dewi pernah tinggal di sini. Maka sini dulunya kolam renang Bu Dewi Soekarno yang indoor. Yang kemudian setelah jadikan museum ini kolam renang ini ditutup jadikan ruang senjata. Ya, ini adalah dulu kolam renangnya Bu Dewi Soekarno yang berasal dari Jepang. Itu nggak namanya? Asli Jepang apa Bu Dewi? Naoko Nemoto. Ya, ini bukan Ajinomoto ya. Naoko Nemoto ini adalah nama Jepangnya dari Ibu Ratna Sari Dewi Soekarno. Senjata tradisional 45-49. Ini ada apa? Pedang ya, pedang Belanda. Ini ada samurai. Ya, kemudian ada keris, ya ini keris ya. Dan juga ada ini ada trisula, ini 3 trisula ya. 3 trisula ya. Ini adalah senjata tradisional. Oh iya Pak, ini bambu runcing yang digunakan orang Indonesia untuk Indonesia ya? Baik, inilah contoh bambu runcing ya. Dulu adalah bambu runcing yang dulu ini pakai perdamaian Indonesia dalam rangka untuk perang kita melawan musuh dalam kita perdamaian Indonesia. Ya, inilah bambu runcing namanya. Ini adalah contoh yang ini belum pernah pakai. Ini adalah bambu runcing yang ini adalah senjata tradisional Indonesia ya. Samping bambu runcing juga ini ada senjata yang lain ya, ada bom molotov, ada petap tombak ya, ada juga ini granat gombyok, ada personil ya. Ini juga ini ada pedang buntung ya. Ini macam-macam senjata tradisional ya. Berarti ini senjata pertama yang ada di Yogyakarta ya? Benar, inilah senjata pertama yang dulu kita buat di Indonesia ya. Ini adalah dulu kita buat di Yogyakarta. Inilah senjata pertama buatan Indonesia ada di Yogyakarta. Ini Boleh tahu ini apa ya namanya? baik, ini adalah namanya bom anti personil ya. Ini dulu buatan Rusia. Kalau ini bom angkatan laut, ini di kapal ya. Kalau ini ada di daratan, di pesawat. Kalau ini di lautan, ini di kapal ya. Ini Ya. senjata apa ya dan buatan dari mana ya Pak? Baik, ini adalah senjata berat ya. Contohnya ini Martian ini dari Denmark. Juga ini senjata tanpa tolak balik ini dari Rusia. Dan ini adalah yang lainnya juga jenis meriam. Meriam juga ada Opus dari Portugal. Dan lain juga di belakang ini adalah meriam Bofors dari Swedia. Jadi ini adalah macam-macam meriam dan senjata berat. Ada juga di sini ada
peluncur roket ya, ini peluncur roket ya. Ini senjata berat ini. Ini juga ada mortir, ini kayak roket ya. Dan ini semacam meriam nih. Ada dari Portugal, dari Rusia, Italia, dan juga ada yang misalnya adalah ada juga yang dari Swedia, meriam Bofors dari Swedia ya. Yang Ini apa ya Pak namanya? baik, ini juga meriam. Ini juga jenis meriam Bofors dari Swedia. Kemudian yang di belakang itu adalah torpedo, senjata kapal selam. Itu juga buatan dari negara Rusia. Dan ini adalah namanya torpedo, ini senjata kapal selam. Ini juga buatan dari negara Rusia ya. Pak, ini kalau boleh tahu pesawat-pesawat apa ya ini? Baik, ini kita berada di namanya Taman Dirgantara. Ini adalah beberapa pesawat yang dulu milik TNI Angkatan Udara. Ini ada pesawat yang paling ujung ini adalah pesawat Mitchell dari Amerika Serikat. Dan di sana ada pesawat Turing dari buatan dari Jepang. Banyak juga pesawat Nishikoren dari Jepang. Kemudian yang warna hijau itu adalah pesawat Ganet dari negara Inggris. Ini pesawat apa namanya nih? Tahu nggak? Ini namanya pesawat Sewu Lawah. Ini adalah pesawat sumbangan rakyat Aceh. Ini pesawat Lawah ini adalah pesawat sumbangan Aceh. Dulu adalah Aceh bukan pas beli pesawat ini. Kita akan menuju koleksi namanya area Kampung Juang. Ini ada beberapa koleksi, ada Panseril, ini asli buatan dari Indonesia. Kemudian sebelahnya ada ambulan, gajah. Ambulan itu adalah buatan Amerika. Dulu pernah pakai untuk mengangkut para korban DT atau Sirio di Bandung, Jawa Barat. Ini adalah ambulan asli yang dulu pernah mengangkut para korban yang perang memberontak DCI Kato Sirio di Bandung dari Amerika Serikat. Kemudian di sebelahnya ada patung di Panglima Besar Jenderal Sudirman ya. Dari sebelahnya ada sedan Dodat itu dari Amerika. Ini adalah sedan yang dulu pakai peralatan. Pak, ambulan ini yang Oliver tahu banyak di media sosial, katanya ambulan ini serem ya Pak? Yo, istilahnya sangat tidak ya. Ini namanya ambulan gajah. Ini dulu memang ambulan ini dulu dioperasikan dipakai buat masalah di Jawa Barat mengangkut para korban DCI Karto Suwiryo. Ya ini ambulan asli ini, ambulan gajah ya. Ini kayak biar tidak buat seram, maka di dalamnya kita kasih lampu. Ya ini adalah mobil yang buatannya masih angker ya. Ini kan makanya kita buat di sini penerangan cukup banyak ya, cukup banyak penerangan. Ya kesannya tidak kesan angker. Adik ya, ini adalah ambulan yang memang dulu pernah mengangkut para korban DCI Kato Suwiryo di Jalan Majalaya, Bandung, Jawa Barat. Ya ini adalah kondisi ambulan sekarang ya. Ini kondisinya. Ini sudah kondisi yang banyak rusak ya. Ini di sini adalah dulu nih taganya Pak Den Soekarno bersama Ibu Dewi pernah tinggal di sini ya, pernah bersantai duduk berdua ya, bersantai menikmati pemandangan kolam. Ini adalah kolam yang sekarang diberi nama Taman Soekarno. Ini taman yang dulu dipakai Pak Karno bersama keluarga bersantai. Ini diberikan nama Taman Soekarno. Ini kita akan menuju koleksi kendaraan tempur ya, ada bermacam tank, juga ada panser ya. Ini adalah koleksi kendaraan tempur yang dulu dipakai pejuang Indonesia untuk membesarkan kemerdekaan Indonesia. Ini adalah tank Panhard dari negara Perancis. Ya, ini tank Panhard dari negara Perancis ya. Ini dulu kita beli di tahun 60. Ini adalah tank Panhard dari negara Prancis. Kemudian di sini kita lihat sini Alifah ya. Ini adalah tank Stuart. Ini dari Amerika Serikat. Ini tank Stuart ini dulu dari Amerika Serikat. Dulu pakai Belanda kemudian disahkan pada Indonesia tahun 50. Ini jadi kita dulu pernah pakai senjata luar ini, tank ini bekas Belanda. Selanjutnya ini adalah truk 3 peluru baca, inilah truk peluru baca, ini adalah truk anti peluru ya di Alifah ya. Ini adalah truk anti peluru, ini peluru baca. Ini juga buatan dari Amerika Serikat ini. Lanjut, ini adalah mobil Humber Escort Car ini dari Inggris. Ya, ini dari Inggris. Ini apanya 2 orang. Ini juga mobil patroli. Ini juga anti peluru. Ya, ini adalah namanya Humber Escort Car dari Inggris. Ya, kemudian yang paling ujung ini adalah kendaraan tempur. Ini namanya Kappa K61. Ini dari Rusia. Ya, Rusia. Ini adalah tank mengangkut pasukan bisa muat 4 regu atau 40 orang ya, namanya Kappa K61 dari Rusia. Terima kasih Pak atas informasinya. Baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, masih kembali ya Mas tujuannya ya, semoga bermanfaat ya. Jalan asik, Jalan-jalan ke museum sejarah. Salam sejarah, kenali sejarahmu, cintai bangsamu. Oke, beda.